Shalom Jemaat Kenisa. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai ibadah online pagi hari ini, ada beberapa pengumuman dari teman-teman saya. Silakan Raman. Oke, yang pertama setelah ibadah hari Minggu, kita akan mengikuti ibadah KCC dan Arti. Jadi bisa siap-siap dulu untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya dipersiapkan untuk mengikuti ibadah KCC. Dan yang teens untuk ibadah Arti tepat jam 12.30 via Zoom. Untuk KCC, Praise and Worship ada via YouTube, baru langsung bergabung di Zoom, lalu Arti langsung bergabung via Zoom. Dan setiap komsel yang ada di GB Kenisa masih terus terkoneksi, terus berkomunikasi di dalam setiap komsel, sharing, mendoakan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan setiap komsel juga via Zoom memanfaatkan teknologi dan ini dia daftar komselnya. Mari terus terhubung Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan selalu baik apapun keadaannya. Oke, sekian pengumuman dari kita. Jangan lupa, meskipun kita di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Jangan malu-malu, angkat tangan, menari, loncat, tepuk tangan, ya nggak Dok? Kita harus antisipasi hadirat Tuhan dan benar-benar mempersiapkan hati kita. Karena di mana Tuhan berada, pasti ada kemenangan. Dan kami percaya Tuhan berada dimanapun saudara berada. Maka dari itu, Selamat beribadah. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Forever I will sing in Your presence, forever I will trust in Your name. Your will be done, Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan
hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, you won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. 'Cause I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Puji Tuhan, luar biasa. Puji-pujian yang luar biasa yang kita baru naikkan. Bagaimana iblis merencanakan yang jelek, tapi Tuhan bisa merubahnya untuk keindahan untuk kita. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ingat selalu bahwa persembahan adalah memberikan yang terbaik. Korban. Persembahan bukan merupakan satu kewajiban untuk kita. Tapi merupakan satu kesempatan, hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita boleh membawakan korban persembahan, korban pujian kita, korban ucapan syukur kita. Oleh karenanya saya mengundang kita pagi hari ini memberikan persembahan kita melalui online, memberikan melalui transfer kepada rekening koran daripada gereja ini. Dan kami percaya bahwa setiap persembahan yang masuk ke gereja ini akan dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk diakonia, untuk membangun jemaat. Dan kami percaya uang-uang yang diberikan akan sungguh menjadi berkat. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapak yang baik, terima kasih. Sekali kami mengatakan, Bapak kami bersyukur. Pagi hari ini kami memberikan yang terbaik. Karena ini merupakan hak istimewa yang Kau berikan kepada kami. Untuk memberikan persembahan, untuk membawa korban syukur kami, untuk membawa korban pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami membawa korban ini dengan sukacita, bukan dengan paksaan Tuhan, tapi dengan ucapan syukur. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu persembahan ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapak yang baik, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang bertanggung jawab, mengatur dan mengurus setiap persembahan yang diberikan. Biar Tuhan berikan hikmat untuk menyalurkannya sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap uang, setiap rupiah yang dikumpulkan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian di rumah pada pagi hari ini hari yang khusus. Ada berkat yang luar biasa. Karena apa? Pembawa firman Tuhan kita khusus pun jauh dari Melbourne, Australia. Bapak Jonathan Patiasina. Beliau khusus menyediakan waktu untuk memberikan firman Tuhan, memberkati jemaat Kenisa dan mereka yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya Pak Jonathan akan menjadi berkat untuk kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera warga kerajaan. Apa kabar GBI Kenisa? Luar biasa. Kita ketemu lagi walaupun dalam keadaan yang sedikit berbeda lewat online. Tapi berharap ini bisa tetap menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Saya udah rindu banget dengan saudara. Pengen ketemu dengan saudara. As you know, saya selalu menjadi diri saya setiap kali berbicara di depan saudara. Itu telah merupakan sebuah gereja saudara telah merupakan
gereja bagi keluarga saya. Kita suka ada di situ. So hari ini kita akan membahas kebenaran tentang apa yang disebut dengan sound mind. Ya, kita akan membaca sekarang Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. Di kali ini Paulus mulai menjelaskan bagaimana disiplin rohani harus dibangun dalam kehidupan Timotius, tentunya sebagai pemimpin, sebagai representasi dari Paulus yang mengembalakan jemaat di Efesus pada waktu itu. Jadi kita akan melihat bagaimana Paulus menyampaikan apa yang dia coba katakan kepada Timotius tentang bagaimana hidup yang sebenarnya bersama dengan Roh Kudus. Kita baca ayat tersebut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Ayat ini adalah ayat yang saya suka sekali sebab untuk pertama kalinya saya menemukan bahwa ada ayat di mana mengawinkan antara pikiran dan Roh Kudus bersama-sama. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang dibilang, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban di situ datang dari bahasa Inggris adalah sound mind, ya. Sound mind, pikiran yang sehat, pikiran yang sound, yang masih dapat dikendalikan dengan baik. Itulah sebabnya kata yang dipakai di dalam terjemahan Indonesia adalah ketertiban. Terjemahan bahasa Inggris lebih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sound mind itu lebih menjurus kepada pengendalian diri. Kira-kira begitu tuh. Self control. Nah, mari kita membahas tentang bagaimana Roh Kudus menguasai pemikiran ini. Jadi rupanya pemikiran yang sehat ini sangat bergantung pada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau saya pakai bahasanya adalah begini, bahwa seseorang akan memiliki cara pikir yang sehat kalau dia mengizinkan Roh Kudus mengendalikan cara berpikirnya. Kalau saya pakai bahasa tentang apa yang ada pada manusia, bukankah manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh? Di dalam roh kita ada roh Tuhan. Roh kita sudah baru. Roh kita tidak bisa diperbaharui lagi. Dia sudah baru dengan mutlak. Yang perlu diperbaharui adalah pikiran-pikiran kita. Nah, di dalam ayat ini ditulis dengan jelas bahwa kalau di dalam roh kita manusia ada Roh Kudus, maka lewat roh inilah roh akan berusaha memberikan informasi kepada pikiran kita yang ada pada jiwa manusia. Itulah sebabnya Alkitab berkata kepada kita, roh Allah yang berdiam dalam roh manusia inilah yang akan memberi masukan, memberi input kepada pikiran manusia yang ada pada jiwa manusia. Dan kalau misalnya manusia lebih banyak menerima apa yang Roh Kudus katakan kepadanya, maka manusia tersebut dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan keinginan-keinginannya, mengendalikan banyak hal dalam dirinya. Makanya memiliki pikiran yang sehat itu penting sekali. Nah, bahayanya adalah kalau kita mengizinkan suara yang berbicara pada pikiran kita bukan suara roh yang ada pada roh manusia, tapi mengizinkan daging kita yang bicara banyak kepada pikiran kita. Itulah yang menimbulkan kecemasan, duka cita, kemarahan, respon terhadap semuanya, perasaan yang tipis, gampang tersinggung, yang seperti itu kemudian dapat menguasai kehidupan kita. Jadi di sini dalam ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa roh Allah itu dapat menolong cara berpikir kita. Kalau kita mengizinkan roh Allah yang berdiam di dalam roh kita ini menguasai pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi cara berpikir yang sehat. Mari kita mulai melihat beberapa prinsip di dalam ayat-ayat ini untuk kemudian belajar kebenaran firman Tuhan ini. Nah, di dalam Alkitab dikatakan seperti ini bahwa
bahwa orang yang yang dapat mengendalikan dirinya itu adalah seperti seorang pahlawan yang mengerebut kota, ya. Orang yang dapat mengendalikan dirinya atau menguasai dirinya seperti pahlawan yang merebut kota. Nah, merebut kota ini apa ini? Nah, saya mempercayai bahwa pikiran kita ini seperti kota. Ya, pikiran saudara itu seperti sebuah kota. There is a city in your mind, the city of the mind. Di pikiran kita tergambar sebuah kota yang besar. Nah, bagaimana mengendalikan kota tersebut? Itu adalah hal yang sangat penting. Coba saudara perhatikan baik-baik. Bahwa kita perlu sekali untuk melihat pikiran kita seperti sebuah kota. Di dalam 2 Korintus pasal 10 justru dibilang bahwa pola pikir manusia itu seperti kota berkubu. Kubu-kubu pertahanan yang dibangun, ya. Seperti kota yang berkubu. Makanya tadi dibilang dalam kitab Amsal bahwa orang yang tak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok kota itu disebut dengan kubu dari kota tersebut. Tetapi ada juga ayat di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang berapa ini? Pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-32 dibilang ini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi pengendalian diri, gambaran kitab Amsal atau tidak mengendalikan diri selalu dihubungkan dengan kota. Nah, coba perhatikan, disebut dengan kota. Sebab di pikiran kita adalah seperti kota berkubu. Kota berkubu ini yang perlu sekali kita hancurkan. Kota berkubu inilah yang perlu dihancurkan dengan menggunakan prinsip-prinsip firman Allah. Coba sudah perhatikan baik-baik. Roh Allah mau bahwa kota kita ini, city of the mind ini adalah kota yang dikuasai oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan mau menguasai pikiran kita. Sebab arti penguasaan diri, coba dengarkan saya baik. Arti penguasaan diri itu bukanlah cuma menguasai diri, tapi lebih kepada menguasai pikiran. Kalau pikiran kita ini sehat, dapat terkendali pikiran kita, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu akan menjadi hal yang kita sebut dengan pengendalian diri sebenarnya. Coba lihat. Sebab kan pertanyaannya ada di sini kan. Kalau kita mau perhatikan sebenarnya. Penguasaan diri itu apa? Diri yang mana? Diri yang mana dulu yang harus kita kuasai? Ya, kalau lihat Alkitab sebenarnya yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah pikiran-pikiran kita. Pikiran kita kuasai terlebih dahulu. Seperti kota yang berkubu itu, kita perlu menguasai pikiran kita ini. Nah, kalau pertanyaan kedua, apa yang harus dikuasai? Ya, pikiran kita ini membangkitkan keinginan-keinginan. Itu yang kemudian kita perlu kuasai. Seperti bilang dari hati manusia muncul pikiran-pikiran yang jahat. Ya, baru ada keinginan-keinginan yang menajiskan orang dari dalam. Makanya kalau kita bertanya yang pertama adalah diri yang mana? Pikiran kita. Kalau begitu apa yang harus dikuasai adalah pikiran kita harus dikuasai dari keinginan-keinginan yang salah. Kalau gitu, siapa yang harus menguasainya? Jawabannya adalah Roh Kudus yang harus menguasai kehidupan kita. Jadi, kata penguasaan diri kita harus tanya, diri yang mana? Pikiran ternyata. Kita harus mulai dari pikiran yang dikuasai. Kalau pikiran kita sudah dikuasai, maka yang terjadi adalah keinginan-keinginan kita pun dapat dikuasai. Tindakan-tindakan kita pun dapat dikendalikan. Sebab orang hanya melakukan apa yang dipikirkannya. Itu dia. Kalau apa yang dipikirkannya jorok, ya dia akan melakukan hal-hal yang jorok. Dia akan berkata hal-hal yang jorok. Dia akan mengerjakan hal-hal yang kotor. Tapi kalau pikirannya bersih, itu akan termanifestasi pada tindakannya. Diri yang mana? Pikiran. Pertanyaan berikut. Apa yang harus dikuasai adalah keinginan-keinginannya. Cara berpikirnya itu harus dikuasai. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapa
yang menguasai? Jawabannya adalah Roh Kudus yang harus menguasai cara berpikir kita. Kita sebut dengan Spirit Controlled Mind. Spirit Controlled Mind. Nah, kita harus pahami bahwa Roh Kudus tidak bisa langsung menguasai pemikiran saudara, sebab pikiran saudara itu sangat bebas. Jiwa saudara yang harus memutuskan kalau dia harus tunduk kepada Roh Kudus atau tidak. Jiwa yang akan putuskan. Kehendak dalam jiwa saudara akan memutuskan hal tersebut. Nah, paling parah kalau kita lebih banyak dikuasai oleh perasaan kita yang ada di jiwa kita. Ada perasaan mellow, ada perasaan galau, ada perasaan tertekan, ada yang stres. Apalagi sekarang ini di musim-musim COVID ini ada banyak hal yang datang kepada kita, tekanan-tekanan, ya kan? Ada yang takut, ada yang kesepian, ada yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Keadaan mereka menekan mereka jadi bingung, mereka jadi ragu. Banyak hal, perasaan berkecamuk. Nah, dapatkah perasaan saudara dipercayai? Nah, kita yang harus kemudian melatih pikiran kita. Sebab perasaan bagaimanapun akan mengikuti pikiran. Pikiran merupakan ini yang memutuskan arah apa yang kita kerjakan. Kalau pikiran kita lemah, pikiran kita bisa mengikuti perasaan kita. Tapi kalau pikiran kita terkendali oleh Roh Kudus, kita tidak akan mengikuti perasaan kita, tapi kita akan mengikuti pikiran-pikiran yang sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak bisa hidup dikuasai oleh perasaan, keinginan-keinginan kita. Ya, sebab emosi kita akan datang dan pergi. Ya, emosi akan tetap ada, dia datang dan pergi begitu aja. Perasaan kita akan tetap ada, tapi kita kemudian sudah bisa berhasil mengendalikannya. Karena kita kemudian mulai menjalankan cara pikir seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Penulis buku Paul Karam berkata begini, seorang yang belum dewasa rohaninya mengalami jatuh bangun karena masih dikuasai oleh perasaan dan suasana hatinya. Tapi kalau dia sudah jadi dewasa, dia tidak dikuasai lagi oleh emosi-emosinya atau keadaan-keadaan, tapi dia dikuasai oleh iman dan perkataan Allah. Nah, lihat ini. Sekarang kita diintroduce kepada bagaimana mempengaruhi pemikiran kita adalah iman dan perkataan Allah. Kita mulai ucapkan hal tersebut. Nah, mengucapkan firman Tuhan itu adalah kuasa yang luar biasa. Makanya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dibilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan. Berarti cara yang terbaik dalam merenungkan firman Tuhan adalah memperkatakannya. Sebab firman Tuhan itu activated by words. Saudara mengucapkannya, diaktifasikan oleh ucapan, oleh perkataan. Kalau kita mengatakannya, kuasa muncul karena hal tersebut. Bukankah Roma 10 ayat yang ke-8 berkata bahwa kuasa Tuhan sudah taruh tidak jauh itu di hati kita dan di mulut kita. Kita harusnya melakukan hal tersebut. Coba kita baca satu ayat di kitab Mazmur dulu untuk belajar bahwa seringkali tekanan-tekanan membuat perasaan kita gundah, membuat kita banyak hal, tekanan yang terjadi. Seperti sekarang orang bisa saja punya perasaan yang aneh-aneh tentunya dalam keadaan lockdown ya, PSBB ini ya. Orang kemungkinan merasa tertekan dalam situasi yang ada ya. Jadi kita baca dulu beberapa ayat. Saya mau kita baca Mazmur 42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Mazmur 42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku akan teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon
dari gunung Mizar. Coba saudara perhatikan. Nah kalau saudara perhatikan dalam keadaan tertekan, dia kemudian mulai mengingat hadirat Allah. Dia mulai mengingat itu. Bagaimana caranya? Dengan mengucap syukur. Memperkatakan bahwa ucapan syukur kita. Memperkatakan apa yang Tuhan buat untuk kita. Memperkatakan janji-janji Tuhan yang Tuhan bakal buat dalam kehidupan kita. Itu waktu kita katakan, itu akan membangkitkan di dalam kita. Ya, itu semangat, kekuatan. Sebab orang yang tertekan jiwanya bisa berbahaya, saudara. Ya, pikirannya bisa sembarangan. Dan kalau pikirannya bisa sembarangan, dia gampang dikalahkan. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang sudah biasa kita baca sekarang. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Orang biasanya cuma akan baca ayat yang kedua. Saya mau baca ayat kedua dan ayatnya yang ketiga. Ya, kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma 12 kita akan baca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Coba kita perhatikan dulu ayat ini, bahwa perubahan pemikiran kita akan menuntun kita untuk mengenal kehendak Allah. Sampai kemudian kita dapat membuat perbedaan. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Tapi coba kita konsentrasi untuk memperhatikan ayatnya yang ketiga. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana kita membangun cara berpikir yang sehat. Kita membangun sound mind. Supaya kita tahu persis apa yang dimaksudkan. Nah, kita beritahu pada kita. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Berarti yang pertama, untuk memberikan kepada kita cara berpikir yang sehat atau sound mind ini, yang pertama yang harus kita buat adalah apa yang saya sebut dengan hukum kepatutan berpikir. Hukum kepatutan berpikir. Kita harus berpikir seperti Tuhan berpikir. As a man think in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikirkan oleh seseorang, itulah orang tersebut. Dalam kitab Amsal disebutkan ayat itu. Nah, kita mau beritahukan kepada kita ada sebuah hukum kepatutan. Apa yang dimaksud dengan hukum kepatutan? Hukum kepatutan yang dimaksud ini, itulah yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Ini yang patut dipikir. Ini yang kita perlu ulang-ulang. Pikiran kita isi dengan ini. Yang kita sebut dengan hukum kepatutan berpikir. Gak usah berpikir yang terlalu neko-neko lah. Kita konsentrasi pada apa yang Tuhan sudah katakan pada kita. Coba kita lihat. Kitab Filipi pasalnya yang ke-4. Kita baca ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang perlu dipikirkan? Yaitu ada 8 hal tadi yang dia sebut buat kita. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Itu ya, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita perlu memikirkannya. Ini yang disebut dengan berpikir kepatutan. Kita harus itu berpikir apa yang disebut dengan hukum kepatutan berpikir. Kita harus kalau mau kita sehat harus ada hukum kepatutan berpikir. Kalau kita mau kita tetap ada di dalam apa itu?
kehidupan yang mengendalikan pikiran. Ini yang harus kita pikirkan. Hukum kepatutan berpikir. Nah, coba kita lihat. Hukum kepatutan berpikir ini akan memberikan kita apa? Coba. Alkitab bilang buat kita, ini akan memberikan kepada kita cara berpikir ilahi dalam kehidupan kita. Ini akan membawa damai sejahtera turun menguasai pikiran kita. Baca ayat yang ke-7, dia bilang ini kiranya itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Baru kemudian waktu kita berpikir seperti ini, pikiran kita adalah berpikir tentang damai. Ditabur dalam damai. Jadi sebenarnya berpikir damai sejahtera itu adalah berpikir, ini nih, berpikir dengan cara pikir hikmat yang dari atas. Itu jelas. Berpikir dengan cara hikmat yang dari atas. Saudara tentu bisa hubungkan ini dengan kitab Yakobus. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Dan ayatnya yang ke-18. Tapi sekali lagi, untuk membangun kesehatan berpikir, kita perlu untuk memiliki hukum kepatutan berpikir. Nah, bagaimana kita memiliki ini semuanya? Hukum kepatutan berpikir bagaimana? Gak ada jalan lain. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Saya akan akhiri apa yang saya share dengan saudara yang membaca dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat. Kitab Amsal, pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-27. Orang cuma suka kutip di Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi sebenarnya kita mau jaga hati kita bagaimana kalau nggak ada isinya? Yaitu kita perlu isi dengan firman Tuhan. Dengan perenungan firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut yang serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tetapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Ayat ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa perenungan firman Allah akan menciptakan sesuatu di dalam kita yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Coba kita baca ayatnya yang ke-20 tadi itu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Untuk firman Tuhan, gak ada jalan lain kecuali saudara membayar perhatian. Beri perhatian pada Bible study. Baca Alkitab. Dengar suara Tuhan. Baca dengan bersuara biar telingamu mendengarkannya. Itu Alkitab bilang, sendengkanlah telingamu. Bayar perhatian. Konsentrasi di dalam firman Tuhan. Nah, kalau itu sudah, Alkitab berkata, dia beritahu yang kedua. Ayat yang ke-21 bilang ini. Setelah kita mendengar, sekarang yang kedua adalah kita mulai melihat firman Tuhan. Aktualisasi imajinasi kita, aktualisasi diri kita terhadap firman Tuhan. Kita mulai lihat diri kita melakukan firman Tuhan yang kita baca. Kita mulai lihat diri kita mengerjakan. Kita mulai lihat diri kita ada di senter firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, supaya kita kemudian menjadi pelaksana firman Tuhan. Yang ketiga, dia bilang simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Nah, makanya yang perlu dijaga yaitu lubuk hati yang ada firmannya. Sebab kalau sudah kita jaga, ya, itu kata dibilang simpan, itu dibilang treasure. Treasure itu kan harta benda. Itu kan harta karun. Ya. Saudara akan simpan sesuatu di tempat yang saudara tahu. Ya. Saudara tidak mungkin taruh berlian sembarangan. Saudara akan simpan di tempat yang saudara ingat, yang saudara tahu di mana tempatnya. Karena itu berharga sekali kan. Nah, tetapi firman Tuhan lebih berharga dari berlian dan emas perak. Dia lebih berharga, jadi kita harus simpan di lubuk hati kita. Treasure it sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Selebihnya adalah
Firman Tuhan ini bekerja dari dalam. Dia bekerja di hati kita, dia akan kuasai cara berpikir kita. Makanya dibilang begini, dibilang ayat yang ke-22. Karena itu akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kata kehidupan itu menjadi pekerjaan active life. Di dalam kita ada active life yang muncul. Maka kita mulai bersemangat dalam firman Tuhan. Kita mulai lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Dan bukan cuma active life. Menyembuhkan kita dari dalam. Naikkan imun tubuh kita melawan virus-virus. Memberikan kepada kita kesehatan dari dalam. Menyembuhkan kita dari dalam. Itulah kekuatan firman. Baru kemudian Alkitab berkata kepada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab kalau memang sudah penuh. Ya yang bakal keluar kita harus jaga hati kita. Supaya firman Tuhan itu kemudian terproyeksi keluar. Terproyeksi keluar kepada orang lain di sekitar kita. Orang lain kemudian mulai merasakan impactnya. Ada kehidupan yang keluar kepada orang lain. Kalau kita mulai merenungkan firman Tuhan. Menguasai cara berpikir kita. Coba kita lihat dengan cepat. Ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya ke-27. Ya, ayat 24 sampai ayat ke-27. 4 ayat ini beritahukan pada kita. Kalau firman kita renungkan. Menguasai hati kita. Menguasai pikiran kita. Pikiran kita kemudian menjadi pikiran yang sebut tadi sehat. Maka yang terjadi adalah ini. Pertama adalah mulut kita kemudian berubah. Gak ada bibir yang dolak-dalik lagi. Gak ada mulut yang serong lagi pada kita. Sebab kalau pikiran kita diubahkan, mulut diubahkan. Hati kita diubahkan, mulut kita juga kemudian mulai berubah. Kita mulai akan berkata perkataan firman Tuhan. Perkataan yang membangun, menguatkan, menghibur. Tapi kemudian yang kedua adalah setelah bibir atau mulut kita. Maka yang kedua adalah mata kita mulai memandang ke depan. Fokus kita terarah kepada apa yang ada di depan. Kita tidak ke belakang lagi. Ke belakang sudah selesai. Tidak ada masa depan di belakang saya. Yang ada di depan saya. Ada masa depan yang gilang gemilang. Pengharapan yang luar biasa. Ada panggilan yang hebat. Betapa kaya dan mulianya pengharapan kita. Di dalam Kristus. Kita bersemangat untuk masa depan kita. We focus on our future. Tapi kemudian setelah mata kita dipengaruhi. Yang ketiga adalah kaki kita kemudian mulai dibenarkan oleh Tuhan. Perjalanan kita mulai benar. Jalan bisnis kita mulai bagus. Jalan rumah tangga kita mulai bagus. Cara kerja kita mulai bagus. Cara hidup kita mulai berubah. Jalan hidup kita mulai betul. Kita mulai tempuh jalan yang rata. Tidak ke kiri atau tidak ke kanan lagi. Kita hanya tetap berjalan ke arah kesejahteraan. Ke arah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki pikiran yang sehat. Ada banyak hal yang luar biasa dapat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus buahnya akan menghasilkan pemikiran yang sehat. Dengan jalan demikian kita dapat menguasai diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi. God bless you. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih hamba Tuhan. Pak Jonathan Patiasina, terima kasih. Sound mind. Bagaimana kita harus betul-betul sebagai anak-anak Tuhan melakukan sound mind juga dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Pasti ya, kita semua diberkati. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap awal bulan kita pasti akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya kita semua sudah siap dengan perjamuan kudus di rumah. Saya akan memimpin perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman Tuhan berbicara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Here I stand before you now,
as honestly as I know how. Broken by the days gone by, Spirit help my soul to rise. I try my best but still I fail, and even then you're with me there. You remind me I'm a child of God, regardless of the things I've done. My hope is found in perfect love. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all sea. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God, your heart of God is all I want. They say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but my God says to the prodigal, my beloved one, you're welcome home. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all seas. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God, your heart of God is all I want. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all seas. Lord, your kindness
leads us to repentance, to the heart of God, your heart of God is all I want. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima roti di tangan kanan saya ini sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima anggur di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita menerimanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya, kami beriman bahwa tubuh dan darah ini menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga tubuh yang darah dan darah Kristus yang hidup ini boleh menghidupkan tubuh dan darah kami yang fana ini. Sebagaimana Roma 8 ayat 11 mengatakan, apabila roh Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Oleh aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sewaktu kami menerima tubuh dan darah Yesus, penyakit tubuh kami diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit rohani kami diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada hari ini Tuhan Yesus, ada penahiran yang baru lagi untuk setiap tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan mulai hari ini kami mau katakan, kami mau hidup sepadanan dengan Injil Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan Bapak Ibu sekalian, minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari jauh juga. Namanya Bapak Amos Jayaratnam. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan dari Singapura, Pak Amos Jayaratnam. Dan kita percaya pasti kita semua akan diberkati dengan luar biasa. Dan saya percaya dalam masa COVID ini kita ada di rumah, kita akan mempunyai waktu kualitas untuk hidup lebih berkualitas lagi dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita hidup lebih lagi mencari kebenaran firman Tuhan. Kita punya banyak waktu, mari kita cari kebenaran firman Tuhan. Gali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Saya rasa gak ada kebetulan, dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan kita punya banyak waktu di rumah, mari kita pergunakan kesempatan itu mencari Tuhan. Amin. Pelajari firman Tuhan. Dan juga menjalin hubungan keluarga yang lebih luar biasa, lebih indah lagi. Sesuai dengan nama gereja kita, Kenisa. Sehingga menjadi keluarga-keluarga yang kinasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa dari Pak Jonathan Patiasina. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Pak Jonathan Patiasina, untuk Ibu Ina dan anak-anak yang ada di Melbourne. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Biar kemana Tuhan utus, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa.
Terima kasih Bapak yang baik untuk hamba-Mu yang ini, yang senantiasa mau datang untuk jemaat Kenisa untuk memberkati dan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pagi hari ini kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kami akan akhiri ibadah minggu ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Kita semua pasti diberkati di dalam ibadah hari Minggu ini dan kita semua berharap berdoa supaya setiap jemaat tetap sehat, tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk PSBB-nya Tuhan luputkan dari segala Social distancing. Ya, social distancing. Tuhan luputkan dari segala sakit penyakit, tetap sehat, tetap roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bagi jemaat yang masih membutuhkan informasi untuk persembahan, untuk komsel, dan untuk informasi lainnya, setelah ini masih akan ada tampilan-tampilan mengenai info tersebut. Have a great week, stay safe, and Happy Sunday!